Kita akan lanjut bagian ketiga pelajaran ini. Dan ini bagian kedua adalah Law of Moses, sekarang more glorious atau more fully. Lebih lagi. Jadi kalau more glorious, tadinya glorious, sekarang lebih glorious. Kalau tadi mulia, sekarang lebih mulia. Artinya sebelum kayu salib mulia, setelah kayu salib tetap mulia, tapi lebih mulia. Setelah Tuhan Yesus datang ke bumi ini, pada saat Tuhan Yesus datang ke bumi ini, orang-orang sekarang diberkati dengan sesuatu yang baru dan lebih penuh dari pengungkapan kehadiran Roh Kudus. Okay? Artinya ada sesuatu yang lebih dibandingkan dengan sebelum Tuhan Yesus datang. New and fuller. Pengetahuan tentang Bapa, tentang kasihnya Bapa dan karakter Bapa lebih diungkapkan dengan sempurna. Saya bisa lihat ya, beda dong untuk lihat kayu salib dengan lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib, tentu saja beda. Untuk melihat domba yang tidak bercacat dengan benar-benar lihat kehidupan Tuhan Yesus yang nggak berdosa, beda. Walaupun sama-sama nggak ada cacatnya, tapi Tuhan Yesus lebih karena dialah pengenapannya. Jadi nggak bisa dibilang bahwa sebelumnya nggak glorious. Sebelumnya glorious, tapi dalam bentuk yang berbeda. Dan sekarang Tuhan Yesus menggenapinya, itulah yang benar-benar glorious ya. Jadi semuanya glorious, cuma yang satu aja lebih jelas. Kan? Kalau dibilang apa? Karena Bapa sangat pleased untuk di dalam anaknya semua fullness daripada roh kehidupan karakternya diungkapkan. Kan? Jadi anak mengungkapkan 100% apa yang saya perlu tahu dari Bapa. Walaupun itu pun sudah diungkapkan dalam bentuk rites and ceremonies dengan feast semua itu, tapi anak benar-benar anak lah yang paling mantap mengungkapkannya. Itu yang more glorious, more fully, more full. Okay? Jadi kita lihat sini. Sebelum Tuhan Yesus datang, setelah Tuhan Yesus datang. Sebelum Tuhan Yesus datang, ada yang lebih tua dan nggak full. Setelah Tuhan Yesus datang, lebih baru dan lebih full, lebih penuh. Kehadiran Bapa ada dulu, kehadiran Bapa ada sekarang. Di sini hukum dalam bentuk types digenapi, di sini hukum digenapi juga sebagai kenyataan, kan? Jadi hukum dijalankan dalam bentuk simbol, di sini Tuhan Yesus benar-benar menurut hukum, bukan dalam bentuk simbol lagi. Ini glorious, ini more glorious. Jadi semua yang dibikin di sini glorious. Bunuh domba, makan, minum, acara feast, semua glorious. Kematiannya aja yang enggak glorious. Sementara di sini ini tetap dilakukan. Makan, minum, feast tanpa kematiannya. Bedanya di sini domba yang mati, di sini Tuhan Yesus yang mati. Di sini domba mati terus, lalu satu kali Tuhan Yesus mati, nggak ada yang mati lagi. Makanya setelah kematian Tuhan Yesus, nggak ada unsur kematiannya. Tapi semua yang kalian lihat ini adalah unsur kehidupan sebelum dan setelah kayu salib. Orang Yahudi punya rites dengan seremonies ya, yang menunjukkan kepada Kristus sebelum kedatangan Kristus pertama, nggak boleh dianggap remeh. Nggak boleh dianggap remeh, nggak boleh dianggap nggak penting itu, nggak boleh dianggap remeh. Dan ini rites and ceremonies, yaitu mereka punya upacara untuk bunuh domba dan semua itu ya. Mereka punya rites and ceremony ini adalah zaman atau dispensasi mulia. Artinya walaupun rites and ceremonies itu glorious, kan? Lalu dikatakan apa? The power of God, kuasa Bapa diungkapkan sementara mereka hidup sebelum Tuhan Yesus datang. Pertama kali, sebelum kayu salib. Artinya kuasa Bapa atau Roh Kudus yang glorious diungkapkan. Jadi nggak bisa dibilang bahwa itu semua dibuang. Kalau ada kuasa Bapa yang glory, itu nggak pernah dibuang. Kematian yang dibuang. Lalu dibilang, sementara kita bicara tentang ini pengungkapan glorious kuasa Bapa ini sebelum Tuhan Yesus datang, Musa bilang apa ya? Tentang glorious display daripada kuasa Bapa sebelum Tuhan Yesus datang, Musa bilang apa?
apa bangsa yang sangat great, di mana Tuhan mereka dekat dengan mereka, dengan Tuhan itu kalau dipanggil akan menjawab mereka. Bangsa apa yang sangat dahsyat, ini sebelum Tuhan Yesus datang, yang memiliki statutes dengan judgment dan yang righteous daripada semua hukum-hukum ini. Artinya umat Tuhan yang dahsyat sebelum Tuhan Yesus datang karena mereka memelihara 10 hukum dengan memelihara law of Moses, termasuk semua feast-nya, dan di zaman mereka ada kematian. Jadi bisa nggak umat Tuhan glorious kalau mereka nggak keep statutes dengan judgment, dengan nggak pelihara feast, dan nggak bersinah dalam 10 hukum, tapi bersinah dalam otak? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya mereka pun tidak bersinah dalam otak, itu dalam pikiran mereka. Itu yang bikin glorious. Itu yang bikin glorious. Tapi yang bikin lebih glorious lagi, kayu salib. Karena kayu salib itu mengungkapkan Tuhan Yesus dari lahir sampai mati nggak pernah berdosa dalam pikiran. Itu yang membuat lebih glorious. Tuh. Jadi itu menunjukkan gloriousnya Tuhan Yesus yang lebih daripada umat Tuhan yang tidak berdosa. Karena ini Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus punya kuasalah yang membuat mereka bisa tidak berdosa. Dan Tuhan Yesus ungkapkan itu. Tuhan Yesus ungkapkan itu di kayu salib. Lalu dibilang di sini, berapa banyak orang melewati perkataan-perkataan ini bahwa mereka sangat jaya karena mereka pelihara 10 hukum dengan law Moses. Seakan-akan orang-orang ini bilang seakan-akan itu nggak penting, itu law Moses nggak penting dipakukan di kayu salib. Dan mereka mengolok-olok ini institusi ilahi hukum Musa ini. Berapa banyak orang injak-injak hukum yang ilahi, righteous judgment dengan statutes yang diberikan kepada umat Israel. Mereka injak-injaknya apa? Setelah kayu salib, mereka bilang, nggak perlu lagi itu, nggak penting. Kita nggak perlu keep the feast lagi. No, kita keep the feast, bedanya kita nggak bunuh domba karena Tuhan Yesus sudah mati. Kita masih makan minum. Buktinya ada perjamuan. Walaupun perjamuan dibuatnya kalau gereja bikin kan per 3 bulan. Itu bukan Alkitabiah per 3 bulan. Itu adalah orang punya pendapat. Alkitab bilang berapa sering bikin perjamuannya. Dan sedikit lagi beberapa hari kita mau bikin. Ulangan 4 ayat 1. Ini ulangan 4, lalu kita ke ulangan 5, lalu ke ulangan 6 ya. Oleh sebab itu, dengarlah oh Israel. Ulangan 5 kita tahu, ulangan 5 itu 10 hukum diulang kembali. Jadi ini introduction kepada 10 hukum. Dengarlah Israel, statutes dengan judgment. Lakukanlah statutes dengan judgment kalau kamu mau hidup. Tunggu dulu. Nggak ada hubungan kematian ini. Malahan mati kalau nggak bikin. Dan waktu kamu bisa tinggal di tanah perjanjian. Kita tahu ini perjanjian ini surga ya. Dan dunia baru. Bukan bumi ini. Karena Abraham belum menerimanya kan. Ini adalah perjanjian yang kekal. Sehingga kamu bisa tinggal di tanah perjanjian selama-lamanya. Jadi untuk saya tinggal di tanah perjanjian selama-lamanya, saya harus bikin apa? Law of Moses supaya jangan melanggar 10 hukum. Sudah bisa lihat bahwa umat Tuhan, saya juga nggak ngerti dulu. Sebelum belajar nggak ngerti. Dan saya tahu kalau bilang tentang 10 hukum meat and drink, pakukan. Itu sebelum belajar. Semua pakukan. Setelah belajar, cilaka. Cilakanya bukan main. Bukan main cilakanya. Dan kamu akan terima warisan. Kamu akan terima warisannya. Dibilang kepada Abraham, kamu akan terima warisan. Dan Abraham keluar dari Ur dan Haran, dia nggak tahu mau kemana. Dan sementara dia pergi kemana saja dia pergi, dia adalah orang asing di mana saja dia pergi. Lalu dia bilang apa? Dia mencari satu kota, fondasinya, pembangunnya adalah Bapa, bukan manusia. Dia lagi cari tempat, dia sedang mencari tempat yang lebih baik lagi, yaitu surga. Artinya ini inheritance atau warisan yang diberikan kepada Abraham adalah surga dan dunia baru yang Bapa telah persiapkan, atau Tuhan Yesus waktu ke surga di Yohanes 14 mempersiapkannya, ialah dunia baru. Semua mereka mati belum menerima janjinya karena mereka adalah orang asing di bumi ini. Artinya
Kalau saya mau hidup di surga dan hidup di bumi ini selama-lamanya, apakah dengan sebaiknya saya pelihara status dengan judgment dan keep semua feast? Kalau di surga nanti kita datang setiap bulan, tahunan, dan kita datang setiap hari Sabat untuk selama-lamanya. Things to come. Ini penting sekali. Ini nggak bisa dipakukan di salib. Nggak bisa kita percaya aja orang bilang, padahal kita nggak tahu apa yang Alkitab bilang. Kalau saya nggak bisa buktikan dari Alkitab, lebih baik bilang, saya nggak tahu jawabannya. Daripada bilang, dia bilang. Pendeta bilang sudah dipakukan. Apakah pendeta kamu punya patokan hidup? Apakah pendeta yang akan, saya nggak bilang pendetanya jahat ya, tapi kalau dia salah bagaimana? Apakah kalau dia salah, oh nggak apa-apa, kamu selamat. Karena dia nggak sengaja salahnya. Oh sorry, saya bersinah, tapi saya nggak sengaja. Bisa orang di surga masih bersinah, tapi nggak tahu dia bersinah? Namanya salah-salah. Hawa salah, walaupun jujur, tapi salah. Nggak ada gunanya jujur kalau salah. Harus jujur dan benar. Kita perlu lakukan ini sebelum masuk kerjaan surga. Jangan tambah atau kurangi dari perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan. Jangan tambah atau kurangi. Kamu telah lihat ya, kamu telah lihat apa yang terjadi kepada umat Tuhan di Baal Peor. Bilang kamu telah. Jadi ini di ulangan, kita di ulangan 4 ini. Kamu harus pelihara hukum, dan kalau kamu nggak pelihara hukum, statute dengan judgment, ingat orang-orang di Baal Peor. Kalau Baal Peor itu Bileam, Nabi Bileam kan. Kita tahu Nabi Bileam, 10 hukum bilang, kamu nggak boleh covet. Kamu nggak bisa menginginkan ya. Kamu nggak bisa menginginkan sesuatu yang bukan milik kamu. Kamu nggak bisa menginginkan istri orang lain. Nah, itu dia. Kamu nggak bisa menginginkan suami orang lain, harta orang lain, semua itu. Itu melanggar 10 hukum. Dan Roma 7 ayat 7 bilang, saya nggak bisa tahu bahwa itu dosa kecuali melalui hukum. Nah, tapi tadi dibilang yang menjelaskan 10 hukum apa? Statutes dengan judgment. Jadi saya pikir, oh saya nggak tidur dengan istri orang lain kok. Saya nggak tidur dengan suami orang lain, sementara kamu sudah tidur dalam otak kamu. Sementara kamu sudah membayang-bayangkan dalam otak kamu. Orang yang mungkin nggak ada, mungkin cuma lihat di gambar, mungkin cuma lihat di billboard. Kamu sudah mengidam-idamkan sesuatu yang nggak ada. Itu sudah berdosa, nggak usah tidur dengan orang lain. Itu dijelaskan oleh apa? Hukum Musa. Bisa di surga kita berdosa dalam otak tapi nggak tidur dengan orang lain? Enggak. Artinya harus lakukan statutes and judgment di dunia ini kalau masuk tanah perjanjian. Ulangan 4. Apa yang terjadi di Baal Peor? Mereka melakukan perjabulan dengan anak-anak Moab. Artinya suami-suami orang Israel menginginkan istri orang Moab atau wanita orang Moab. Apakah mereka sedang melanggar hukum? Dan mereka bergabung dengan orang Moab dan mempersembahkan kepada mereka punya gods. Dan mereka tunduk kepada mereka punya Baal. Israel bergabung dengan Baal Peor. Lalu apa yang terjadi? Dibantai semuanya. 24.000 orang mati karena melanggar 10 hukum yang diberikan Tuhan. Nah sekarang saya tanya, waktu mereka dibantai, apa itu bantai? Kata lain bantai apa? Waktu mereka dibantai, saya taruh sini ya. Waktu mereka dibantai, itu namanya apa? Judgments. Dibilang apa? Ingat statutes dengan apa? Judgments. Ini judgmentnya. Karena kamu melanggar statutes, kamu akan terima judgments. Kamu sudah langgar judgmentnya. Kamu sudah nggak ngerti. Inilah hasilnya kalau kamu melanggar. Kan? Inilah hasilnya. Oke. Oke, saudara-saudara. Saya akan beberapa saat saja. Kita mau buka sahabat berdua ya. Baru buka sahabat. Lalu kita lanjut lagi.
Time ya, supaya tahu di mana. Thank you. Oke, kita lihat lagi. Bilang di kamu status judgment agar kamu bisa masuk tanah perjanjian karena kamu melakukan status dengan judgment. Jadi kalau saya tidak melakukan yang ada status dengan status kan, kalau saya nggak lakukan itu, saya nggak lakukan Musa, artinya saya melanggar 10 hukum. Apa? Kalau ini, lakukan inilah hikmat dan pengertian kamu. Kamu punya hikmat dan pengertian. The wise understand, foolish nggak ngerti. Wise understand. Karena wise itu dengar dan lakukan. Matius 7:24. Foolish dengar nggak lakukan. Matius 7:26. Kan? Kamu lakukan, kamu dengar dan kamu lakukan semua status ini. Dan semua status inilah yang membuat ini nation wise dengan understanding. Jadi umat Tuhan bisa dilihat, waduh, memang hebat kehidupan kerohaniannya karena mereka memelihara 10 hukum, karena mereka ngerti prinsip 10 hukum. Dan dikenal bangsa-bangsa sebagai wise dengan understanding people. Kan? Dibilang sini kan, bangsa apa yang sangat great, mereka yang memelihara status judgment dengan yang adalah righteous daripada semua hukum-hukum Musa ini, yang adalah menjelaskan 10 hukum. Katakan di sini, I am sanctified. Ada orang bilang, oh saya sudah sanctified, saya kudus, saya nggak bisa berdosa. Mereka bilang ya. Ini kelompok orang-orang ini bilang bahwa mereka nggak berdosa, mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Kebenaran nggak ada dalam mereka, kita tahu. Yohanes 8:44, setan nggak ada kebenarannya. Artinya kalau tertipu, saya memiliki karakter setan. Sangat jelas di mana ada tuntutan untuk tidak bisa berdosa, okay? Di mana ada tuntutan, di mana orang bilang ada claims, di mana ada orang bilang bahwa oh saya hidup tanpa dosa, saya nggak melanggar hukum. Sementara apa? Sementara hukum bilang, sementara ada hukum Tuhan yang tidak ditulis dalam hati. Jadi kalau hukum Tuhan itu, roh Tuhan nggak dalam hati, saya nggak tahu itu dosa. Saya nggak tahu. Dan kalau saya nggak tahu status dan judgment, saya pikir saya nggak berzinah. Saya pikir saya nggak covet. Saya pikir saya nggak membunuh. Saya pikir saya tidak bohong. Bohong itu ialah untuk bilang saya pengikut Kristus, tapi kehidupannya sangat bertentangan dengan perintah Kristus. Itu namanya bohong. Jadi saya pikir saya nggak bohong, saya nggak berdosa. Padahal saya sedang bohong. Jadi orang-orang yang bilang, oh saya nggak bohong kok. Oh saya menurut 10 hukum. Sama dengan itu rich young ruler. Oh saya sudah pelihara semuanya. Tuhan bilang apa? Ada satu lagi. Kamu nggak ngerti prinsipnya. Kalau kamu ngerti prinsip, baru kamu bisa menjadi sempurna pengertian 10 hukum kamu. Dia bilang, oh berat itu. Dan prinsipnya kamu harus tinggalkan harta karena hati kamu di harta. Itu prinsip Musa. Kamu harus pisahkan harta kamu karena hati kamu di harta sehingga kamu nggak bisa cinta Tuhan dengan segenap hati. Ulangan 6. Dan karena mereka orang itu nggak mau tinggalkan harta, mereka nggak tahu prinsipnya sehingga Tuhan Roh Nubuat bilang saat itu tutup pintunya, hilang dia. Karena dia nggak mau melakukan 10 hukum yang dijelaskan Tuhan melalui Law of Moses. Jadi dikatakan di sini bahwa hukum Tuhan itu sangat great karena hukum Tuhan bisa baca isi hati manusia. Sementara saya nggak bisa baca isi hati orang Farisi, setahu saya dia nggak pernah tidur dengan istri orang lain. Tapi Roh Kudus bisa baca isi hati mereka. Mereka sedang membunuh, mereka sedang berzina, mereka sedang bohong. Sementara di luar saya nggak pernah tahu dia sedang melanggar. Ini Law of Moses bisa menjelaskan semua ini. Walaupun saya nggak bisa tahu pikiran dia apa, itu pekerjaan Roh Kudus. Karena hukum itu spiritual. Hanya Roh Kudus yang tahu kamu sedang berdosa di dalam atau enggak, bukan manusia. Saya hanya bisa lihat di luar. Hanya Roh Kudus yang bisa menghakimi orang sampai dia punya isi-isi sel otak. Roh Tuhan tahu dia sedang berdosa. Dan saya bisa mengerti itu dengan Law of Moses. Law of Moses itu menjelaskan bahwa, wah, saya sedang berdosa ini.
Saya sedang berpikir dalam otak saya. Saya tahu, sehingga dalam hal itu pun umat Tuhan yang dimeteraikan tidak berdosa. Kalau kita bilang kita nggak ada dosa, sementara pikiran saya, perkataan saya, tindak tanggung saya yang waktu melihat hukum Tuhan menunjukkan bahwa saya berdosa, saya bilang Tuhan itu pembohong. Artinya kalau saya menolak hukum Musa, kalau saya tidak mau memelihara feast tanpa ada kematian domba, lalu saya bilang saya menurut 10 hukum, saya bilang Bapa pembohong. Pengkhotbah 12:13. Inilah konklusi. Konklusinya, peliharalah hukum Tuhan karena inilah whole. Inilah whole. Apa whole? Whole itu 3605, kole ya, kol. Artinya, kalau saya pelihara 10 hukum dengan statute judgment-nya, tentu saja saya menjadi whole. Whole itu 3605 yang dapatnya dari 3634. Apa 3634? Kamu menjadi komplit. Kamu menjadi sempurna. Kamu sempurna penurutan hukumnya, di mana kamu dalam pikiran pun tidak berdosa. Kamu tidak bersinah dalam pikiran pun. Kalau kamu pelihara semuanya, dalam pikiran pun kamu sempurna. Tapi banyak orang, oh saya sempurna. Iya, sempurna dilihat orangnya. Tapi dalam pikirannya penuh dengan daki. Matius 5:17, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Saya datang bukan untuk menyediakan hukum, saya datang untuk memberi contoh apa artinya menurut hukum. Dan fulfill artinya apa? Sempurna. Whole, sempurna. Jadi, kalau kamu memelihara hukum, pelihara hukumnya harus seperti Tuhan Yesus. Jangan seperti orang Farisi. Lalu kita sekarang ke ulangan 5. Tadi ulangan 4, ulangan 5. Ulangan 5 itu, dilihat. Dengarlah Israel, statutes dengan judgment. Lakukanlah, belajarilah, pelihara, dan lakukan statute judgment. Ini sebagaimana Jehovah God telah membuat perjanjian di Sinai, dan berbicara dengan kamu waktu berikan 10 hukum. Lalu saya berdiri antara kamu dengan Bapa, karena kamu ketakutan dengan api. Kan? Jadi saya harus berdiri antara kamu dan Bapa karena kamu ketakutan. Lalu bilang apa? Bapa bilang, akulah yang bawa kamu keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Dan setelah dibilang, kamu harus pelihara statute judgment di ulangan 5 dan lakukan statute judgment, ayat 7-nya sampai ayat 21, dia ulang 10 hukumnya. Dia ulang 10 hukumnya, artinya 10 hukum hanya bisa dipelihara kalau kita pelihara statute dengan judgment. Dan itulah syarat untuk menerima tanda perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham dan benihnya, yaitu Kristus. Di Kejadian 17. Dan seterusnya. Kalau dibilang, Bapa akan menghakimi semua pekerjaan di hari penghakiman, semua isi hati kamu akan dibentangkan. Katakan Yeremia 17, hati manusia licik dan sangat jahat. Siapa yang bisa tahu isi hati manusia? Dibilang apa? Hanya Jehovah God. Rohnya Bapa lah yang bisa menguji isi hati manusia. Makanya Mazmur bilang, selidikailah aku, ketahuilah isi hatiku. Karena saya nggak bisa mengetahui isi hati saya. Tapi saya bisa mengetahui isi hati saya kalau saya mengerti statutes dengan judgment yang adalah 10 hukum yang diberikan Tuhan secara spiritual. Roh Tuhanlah. Kalau saya pelajari statute judgment, roh Tuhan akan menerangi pikiran saya di mana itu dosa. Dalam pikiran itu dosa. Tapi kalau saya tolak itu, saya nggak tahu itu dosa. Dan di hari penghakiman, saya kaget kenapa di hari penghakiman nggak ada jubah putih. Saya nggak tahu alasannya. Saya pikir saya menurut hukum, padahal saya sedang menginjak-injak 10 hukum. Dengan memakukan statute dengan judgment, saya memakukan 10 hukum di kayu salib.
Dengan tidak melakukan feast lagi, saya memakukan 10 hukum di kayu salib. Dengan tidak mau melakukan semua itu, saya akan kedapatan jubah kotor di hari penghakiman saya. Rasul Paulus bilang, saya dulu hidup tanpa hukum. Akhirnya dia pikir dia apa? Dia righteous. Nah ini kutipan ini saya nggak tambah ya. Ini langsung dari Roh Nubuat. Saya nggak tambah sekali lagi. Ini saya nggak tambah. Kalau dalam bracket tadi saya tambah. Ini nggak. Dia bilang, saya dulu hidup tanpa hukum. Jadi waktu saya nggak tahu hukum, saya righteous. Waktu hukum datang, wah rupanya saya nggak righteous. Saya orang berdosa. Lihat itu. Artinya hukum apa yang datang? Statutes dengan judgment. Jadi orang bilang ya, dan apakah waktu saya berdosa, apakah hukum yang mati? Oh no. Jadi banyak orang salah dengan bilang waktu saya sadar berdosa, hukum yang mati. Kalau hukum yang mati artinya yang saya bikin bukan dosa lagi. Hukum nggak bisa mati. Saya yang mati. Saya mati itu karena hukum hidup. Kalau hukum yang mati, saya hidup dalam pelanggaran. Jadi waktu Tuhan Yesus mati, saya bisa hidup dalam penurutan. Kalau Tuhan Yesus nggak pernah mati, saya mati dalam pelanggaran. Kayu salib adalah kehidupan saya. Kayu salib adalah kenapa kita hidup. Jangan pakukan yang membuat kita hidup. Yang dipakukan hanya kematian. Feast dengan semua statutes, dengan judgment, hukum kesehatan, semua hukum Musa untuk saya punya kehidupan. Jangan dipakukan di kayu salib. Jadi yang mati saya. Saya mati karena hukum hidup. Tapi saya punya kematian diganti Tuhan Yesus. Hukum hidup. Saya hidup, hukum hidup, Tuhan Yesus mati. Bukankah Tuhan Yesuslah kenapa saya bernafas sekarang? Bukankah karena kayu salib kenapa saya bisa belajar dan mencintai firman Tuhan? Karena kayu salib. Kalau saya buang semua di kayu salib, itu artinya saya nggak perlu belajar firman Tuhan. Kalau saya buang kayu salib, saya harusnya mati sekarang. Lakukanlah judgment. Peliharalah perintah-perintahku. Pelihara statutes dengan judgment. Kalau kamu lakukan, hidupkan. Saya berikan statutes. Saya tunjukkan saya punya judgment. Lakukan. Hidupkan. Lalu setelah dibilang saya berikan statutes dan judgment, dia bilang apa? Saya berikan saya punya hari-hari Sabat. Tunggu. Kenapa lebih dari satu hari Sabat? Ini apa? Yearly Sabbath. Termasuk hari Sabat dan semua hari Sabat di Imamat 23 ada hari-hari Sabat yang bukan hari ketujuh. Yang mengilustrasikan hari ketujuh. Jadi dibilang, saya berikan statute judgment, saya berikan semua Sabbath feast yang bukan hari ketujuh, tapi yang mengilustrasikan hari ketujuh. Dan termasuk hari Sabat juga. Itu akan menjadi tanda bagi kamu dan saya. Umat Israel tapi berontak di padang belantara. Mereka tidak mau melakukan saya punya statutes. Mereka menganggap remeh saya punya judgment. Dan karena mereka tidak mau melakukan statute judgment, saya punya hari Sabat pun diinjak-injak. Hari Sabat feast dan hari Sabat. Karena hari Sabat hari ketujuh itu Sabat feast. Kalau kita lihat, itu Sabat feast. Baca bilangan 28-29. Hari Sabat hari ketujuh adalah feast. Dan semua feast yang bukan hari ketujuh nama feast yang mengilustrasikan hari ketujuh. Artinya kalau saya tolak feast, hari Sabat itu yang benar-benar hari ketujuhnya bukan sebagai feast dan itu saja sudah melanggar. Mereka menginjak-injak hari Sabat. Musa bilang, righteousness itu hanya bisa kita peroleh. Righteousness-nya hukum itu hanya kita bisa peroleh melalui Kristus punya kehidupan. Dan kita bisa menurut 10 hukum dengan mengerti semua dan melakukan semua statute judgment dan hari-hari Sabatnya. Kalau kita memiliki righteousness law-nya itu yang dihidupkan Tuhan Yesus sebelum mati. Sebelum dia mati.
Pekerjaan memperbaiki dan reformasi ini adalah pekerjaan salah satunya Nehemia. Dan Nehemia ini adalah pekerjaan untuk memperbaiki semua, dan Nehemia ini adalah pekerjaan yang akan dilakukan di penutupan sejarah dunia ini. Okay? Dan dikatakan di sini, melalui umat Tuhan, Tuhan punya tujuan akan dijaga di bumi, pengetahuan tentang dirinya dan akan hukumnya akan tetap dijaga melalui siapa? Melalui the remnant. Wahyu 12:17. Mereka menjaga. Mereka lah penjaga daripada orang yang benar-benar worship dan orang yang benar-benar memelihara 10 hukum. Mereka menjaga. Tadi yang menjaga apa? Yang menjaga statute judgment. Artinya umat Tuhan di akhir zaman memelihara statute judgment dan mereka menjaga 10 hukum sehingga tidak melanggar hari Sabat dan semuanya. Dan mereka lah yang membangun kembali temple dengan tembok Yerusalem. Kita tahu temple adalah tubuh. Tembok Yerusalem, tembok adalah apa? 10 hukum. Tapi orang-orang ini digerak tanpa takut, tanpa ragu. Mereka percaya bahwa kebenaran itu akan menang. Seperti Nehemia, dia pelihara hukum-hukum Tuhan dengan statute and judgment. Ya. Dan Nehemia ini melambangkan orang-orang di akhir zaman. Saudara-saudara, kita bukan main di akhir zamannya. Kita sudah mau masuk Daniel 21. Tolong pelajari itu video-video yang menunjukkan bahwa kita sudah di akhir zaman. Tolong nonton. Tolong nonton. Dibikin untuk orang yang berbahasa Indonesia bisa lihat dan bisa mempersiapkan diri. Dibuat untuk nggak ada yang perlu hilang. Di akhir zaman, Tuhan ada profesi terhadap umat yang mengaku sebagai umat Tuhan di akhir zaman. Tidak tahu, his professed people, kita akan lihat mereka berbakti hari apa. Ini orang Advent. Okay? Dan mereka yang mengaku umat Tuhan punya pekerjaan bertentangan dengan pekerjaan siapa? Nehemia membangun temple dengan tembok hukum. Umat Tuhan di akhir zaman merombakan temple dengan hukum. Mereka akan mengabaikan dan menginjak-injak hari Sabat. Beda dengan Nehemia. Artinya kalau mereka mengabaikan hari Sabat, mereka buang. Mereka buang apa? Statutes, judgment, yearly feast, monthly feast, dengan weekly feast. Mereka buang semua law of Moses. Dan dengan buang law of Moses, mereka injak-injak hari Sabat. Dan karena mereka injak hari Sabat, mereka bilang apa? Pendeta-pendeta akan mendesak anggotanya pentingnya untuk berbakti hari Minggu. Karena bencana-bencana alam ini, umat Tuhan akan ditunjuk sebagai penyebabnya. Umat Tuhan yang keep the law dengan the statute judgment ditunjuk sebagai penyebab daripada bencana alam, karena umat Tuhan bilang seperti Judas bahwa mereka tidak berbakti hari Minggu. Kenapa umat Tuhan yang mengaku umat Tuhan berbakti hari Minggu, dan karena mereka sudah injak-injak the law of Moses. Mereka nggak ngerti lagi hari Sabat. Mereka keep feast nggak? Oh nggak. Dipakukan di kayu salib sekaligus 10 hukumnya. Tapi masih mengaku memelihara 10 hukum. Restorasi spiritual yang berlaku di zaman Nehemia adalah simbol di buku Yesaya. Mereka akan membangun kembali, memperbaiki, memulihkan kembali. Jadi pekerjaan daripada Nehemia untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Apa yang sudah rusak? Hari Sabatnya. Oh, setiap hari Sabat kok umat Tuhan masuk bangunan yang dibilang gereja. Oke. Itu saya sudah salah ya. Tubuh kita itu gereja, bukan bangunannya. Jadi untuk bilang bahwa saya ke gereja salah, gereja ke gedung itu nonton dia. Jadi dibilang bahwa
kita sedang membangun kembali apa yang dirusak. Dan salah satu yang dirusak adalah hari Sabat. Karena hari Sabatnya tidak sesuai dengan law of Moses, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan sudah uraikan. Karena hari Sabat itu hanya bisa dipelihara dengan benar kalau kita mengerti feast yang kita praktekkan untuk setiap tahun itu, dan setiap bulan, dan setiap minggu. Lalu dilanjut lagi. Prinsip-prinsip ini sudah ditinggalkan. Dan harus diperbaiki lagi prinsipnya. Harus dipulihkan kembali. Harus dipulihkan kembali. Dan dia punya prinsip keadilan, kebenaran, kemurnian itu harus kita jaga terus. Kita punya safeguard itu adalah hukum Musa, kita jaga 10 hukum kan. Lalu kita terus lagi. Di kutipan yang lanjutan dibilang apa? Nabi ini menunjukkan spesifik kerja umat Tuhan, remnant, Wahyu 12:17, untuk membangun tembok. Tembok apa yang harus dibangun? Tembok hari Sabat. Tembok hari Sabat itu adalah yang harus diperbaiki lagi di akhir zaman. Loh, tapi umat Tuhan berarti hari Sabat, iya, tapi nggak ngerti prinsipnya, betul? Nggak ngerti prinsipnya. Kita ke gereja bukan tempat ngerumpi, benar? Bukan tempat untuk main-main cellphone, betul? Bukan untuk ngomong-ngomong tentang apa yang kamu bikin nanti, kemarin. Bukan situ. Kita ke situ sebagai gereja Tuhan bersatu untuk sembah Tuhan, bukan tempat ngerumpi. Walaupun harinya benar, rohnya salah. Ini yang nggak dimengerti dari umat Tuhan di akhir zaman karena tolak feast, karena tolak law of Moses. Di akhir zaman, setiap institusi ilahi akan di-restore. Tunggu, pekerjaan Nehemia untuk restore kan? Dan hari Sabat yang dirubah, Daniel 7:5, harus diperbaiki. Hari Sabat harus dirubah. Dan kalau kita lihat, yang dirubah adalah times and laws. Times itu apa? Feast, Daniel 7:5. Harus diperbaiki. Tuhan punya umat sisa berdiri di akhir zaman sebagai reformers untuk menunjukkan bahwa hukum Bapa adalah fondasi daripada semua reformasi. Artinya nggak ada gunanya reformasi kalau hukum Tuhan diinjak-injak. Dan hari Sabat, hukum keempat, berdiri sebagai peringatan kuasa penciptaan Tuhan. Harus ada garis pemisah. Harus ada garis yang membedakan mereka yang mempersembahkan pentingnya menurut semua hukum Musa daripada 10 hukum dengan yang tidak. Karena mereka mengasihi Kristus, mereka akan kerjasama membangun kembali, memperbaiki, dan memulihkan. Artinya orang-orang yang memulihkan adalah orang-orang yang memulihkan hari ke-7, punya hari Sabat dengan prinsip law, statutes, and judgment-nya itu diperbaiki. Karena kalau nggak ada law, statutes, and judgment, apa yang mau diperbaiki kalau hari Sabatnya nggak salah? Artinya prinsip hari Sabatnya yang harus diperbaiki. Pada saat umat Tuhan keluar dari Mesir, hari Sabat institusi ini ada. Setiap institusi di akhir zaman akan diperbaiki. Artinya hari Sabat adalah institusi yang harus diperbaiki. Oke, hari Sabat diperbaiki. Tapi dibilang setiap. Nah, hari Sabat cuma satu. Setiap artinya lebih dari satu. Institusi apa lagi selain hari Sabat yang mau diperbaiki? Kita tahu Jeroboam, raja pertama di sebelah utara, di 10 suku. Jeroboam buat feast di bulan ke-8 hari ke-15. Sekali lagi, bulan ke-8. Oke, saya mau tekankan ini. Bulan ke-8 hari ke-15. Sementara Tuhan bilang, kamu bikinnya bulan ke-7 hari ke-15. Bulan ke-7 hari 15, Jeroboam buatnya bulan ke-8 hari ke-15. Artinya apakah dia rubah waktunya? Dia bikin feast yang sama tapi rubah waktunya. Sama dengan Passover atau Paskah. Kepausan membuat Paskah setiap hari Minggu. Padahal Paskah itu berubah-berubah setiap tahun. Dan mereka nggak pernah mau samakan dengan Passover bulan pertama hari ke-14 kalender Ibrani, ya, bukan Gregorian. Dan mereka selalu mau membedakan. Itu timesnya di Daniel 7 ayat 5, mereka bikin Passover.
selalu pada hari Minggu. Sementara umat Tuhan yang benar-benar setiap tahun berbeda-beda. Setiap tahun harinya berbeda. Jadi mereka rubah waktunya daripada feast. Feast apa ini? Feast of Tabernacle. Tadi dikatakan setiap institusi diperbaiki. Oke, institusi hari Sabat diperbaiki. Ini Feast Tabernacle apa emangnya? Kita baca ya. Raja Jeroboam punya penolakan akan Bapa punya perintah dengan menyingkirkan divinely appointed institution. Tunggu, divine institution? Apa divine institution? Feast. Feast adalah divine institution, hari Sabat, dan feast adalah divine institution di akhir zaman. Setiap divine institution, feast, hari Sabat akan restore yang dirubah oleh kepausan. Dia rubah hari Sabat, dia juga belajar, dia rubah waktu bikin feastnya. Sebagaimana kita belajar di tulisan A.T. Jones kan. Jadi ini yang harus diperbaiki. Ini kalau jadi umat Tuhan, inilah yang kita harus kabarkan. Nggak ada gunanya bilang pelihara hari Sabat kalau kita nggak tekankan dia punya feast. Jadi orang yang mengabarkan Sabbath more fully itu, dia menerangkannya benar-benar more fully karena pengertiannya ialah moral law-nya ini di-enforce dengan law of Moses. Itu yang bikin more fully. Tapi kalau cuma bilang harus hari Sabat, itu nggak more fully. Karena itu nggak mengerti prinsip statutes dengan judgment-nya. Karena melanggar 10 hukum, hukum Tuhan diulang kembali. Dengan waktu diulang supaya jangan langgar, diberikan statutes and judgment untuk tidak melanggar 10 hukum. Statutes and judgment bukan bayang-bayang yang dipakukan. Statutes and judgment harus dipelihara selama-lamanya prinsipnya. Statutes dengan judgment malahan memperkuat 10 hukum. Statutes dengan judgment malahan mendefinisikan 10 hukum. Apakah itu yang harus dikabarkan sahabat more fully yang akan membuat umat Tuhan di kandang lain masuk kandang Tuhan? Di Gunung Sinai waktu hukum diberikan Musa, juru selamat yang akan datang ditunjukkan kepada dia juga. Tunggu, Tuhan Yesus yang belum datang sudah dilihat Musa. Sudah lihat Musa. Pekerjaan Tuhan Yesus, misinya di bumi, akan jadi manusia, akan menjadi guru di dunia ini. Dan kematiannya di kayu salib, di mana korban sempurnanya, korban-korban binatang-binatangnya itu adalah menunjukkan pekerjaan Tuhan Yesus yang berakhir di kayu salib. Tapi sementara korban-korban itu berakhir, dia punya prinsip kehidupannya nggak berakhir. Buktinya Tuhan Yesus sudah bisa dilihat kayu salib, Musa sudah bisa lihat kayu salib di padang belantara. Dan kayu salib apa? Hukum Tuhan tidak dipakukan. Statute judgment tidak dipakukan. Jadi Musa sementara dia diberikan, dia punya rites and ceremony dengan feast dan semua itu, dia bisa lihat di ujungnya di mana kematiannya yang ditiadakan, sementara feast-nya jalan terus. Musa sudah bisa lihat itu. Musa sudah bisa lihat itu. Kita lanjut lagi. Musa melihat Tuhan Yesus. Kan? Musa melihat kemuliaannya. Dan kemuliaan Tuhan Yesus yang Musa lihat itu adalah kemuliaan di wajah Musa waktu diberikan hukumnya kepada dia. Jadi waktu dia terima hukum, dia lihat Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam hukum itu, dia lihat hukum itu di kayu salib. Dan Tuhan Yesus punya kemuliaan di kayu salib itu lah yang dipantulkan di wajahnya, yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang menerima hukum itu. Kenapa? Kita nggak bisa lihat itu. Kita nggak bisa lihat itu. Itu sangat mengerikan. Artinya, ini lambang artinya waktu Musa punya wajah ditutup, yang dia tutup ialah karena kamu nggak bisa lihat 10 hukum ini tidak dipakukan di kayu salib, kamu harus ditutupi wajah saya supaya kamu ngelihat.
Kamu nggak bisa lihat bahwa 10 hukum ini tidak dipakukan di kayu salib. Kamu nggak bisa lihat bahwa statute dengan judgment tidak dipakukan di salib. Itu sebabnya wajahnya ditutup. Dan itu adalah glorious. Itu 10 hukum yang diberikan kepada Musa itu glorious. Karena Tuhan Yesuslah hukum yang more glorious. Tuhan Yesuslah hukum yang jalan. Sementara hukum di batu itulah hukum yang diukir. Tuhan Yesus adalah hukum yang hidup, yang berjalan. Kalau hukum yang diukir aja glorious, apalagi Tuhan Yesus, hukum yang hidup dan berjalan itu lebih glorious. Dan kalau mereka nggak bisa lihat 10 hukum, kalau mereka nggak bisa lihat kayu salib, kalau mereka nggak bisa lihat kehidupan Tuhan Yesus di 10 hukum, makanya 10 hukumnya mereka pikir dipakukan, lalu digantikan dengan Tuhan Yesus, bilang nggak apa-apa berdosa, saya ampuni terus. Lasciviousness. Judas 1 ayat 4. Terang kemuliaan Injil Kristus adalah fondasi daripada korban-korban yang menyinari wajah Musa. Ministration of death artinya kalau kamu melanggar, kamu mati. 10 hukum yang ditulis di batu itu glorious. Dan matinya kalau kamu melanggar. Hukum ini nggak bilang mati tanpa alasan. Kalau kamu melanggar itu mati. Artinya kamunya yang persoalannya, hukumnya enggak. Hukum itu glorious, dan kalau kamu langgar yang glorious, kamu punya persoalan itu bukan persoalan hukum. Dan mereka hanya bisa lihat hukum itu mematikan, seakan-akan hukum itu mati. Jadi waktu dikasih salib, karena hukum mati, hukum dipakukan. Tuhan Yesus punya gospel, cuma berikan kehidupan. Padahal mereka nggak ngerti bahwa 10 hukum itu tetap ada di kayu salib. Tuhan Yesusnya yang mati. Dan yang ditiadakan di kayu salib ialah hukum yang tidak bisa tolong kamu menurut. Sementara Tuhan Yesus itu, rohnya Tuhan itu yang bisa menolong kamu untuk menurut. Itu yang lebih glorious. Tuhan Yesus punya kemuliaan lebih glorious daripada 10 hukum yang melambangkan kehidupan Tuhan Yesus yang sempurna. Mereka nggak bisa lihat bahwa sistem domba-domba ini menunjukkan karakter Tuhan Yesus yang sempurna sehingga dia siap mati dalam zaman mereka dalam bentuk domba. Jadi kemuliaan sacrificial system ini dengan semua dia punya feast adalah down payment. Di Indonesia bilang DP-nya daripada Tuhan Yesus punya kehidupan yang membayar kita punya kematian. Dan Musa menudung wajahnya. Umat Israel nggak bisa melihat. Okay. Tuhan kasih tunjuk kepada Musa akhir daripada korban-korban ini di saat dia berikan hukumnya kepada dia. Artinya itu domba-domba itu sebenarnya menunjukkan hukum Tuhan di mana dombanya berakhir karena kematiannya berakhir, tapi hukum Tuhannya tidak pernah berakhir. Malaikat atau Tuhan Yesus itu yang menuntun umat Israel keluar dari Mesir, malaikat adalah juru bicara Bapa ya, bukan Tuhan Yesus. Malaikat adalah fondasi daripada semua yang dilakukan umat Tuhan sebelum kayu salib, termasuk sacrificial system-nya. Type telah memenuhi antitype. Yang tadi itu adalah DP daripada kayu salib. Nah, kalau down payment artinya kalau sudah dibayar sama kan? Kalau sudah dibayar, tapi bayaran itu adalah bagian daripada seluruhnya. Artinya nggak bisa ditiadakan. Kalau down payment-nya ditiadakan, nggak pernah lunas dong. Betul? Artinya semua sacrificial system itu prinsipnya adalah down payment daripada Tuhan Yesus. Kematian domba, kematian Tuhan Yesus. Kehidupan domba yang sempurna, kehidupan Tuhan Yesus yang sempurna. Itu semua adalah cuplikan daripada lengkapnya tanpa kematiannya. Seandainya orang Israel mengerti terang gospel yang dibukakan kepada Musa, mereka bisa lihat kayu salib. Mereka bisa lihat daripada kehidupan di saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau saja mereka bisa lihat ini bicara tentang kehidupan, mereka bisa lihat kehidupan di saat Tuhan Yesus mati.
Dan karena mereka nggak bisa lihat kehidupan, waktu Tuhan Yesus mati, kehidupannya kayu salib. Di kehidupannya Tuhan Yesus, yaitu 10 hukum dan statutes and judgment dipakukan sekaligus. Oleh sebab itu mereka dibutakan. Mereka tidak bisa mengetahui bahwa Mesias, Tuhan Yesus itu, yang mereka tolak adalah yang menuntun mereka di padang belantara. Dan mereka hidup di padang belantara karena Tuhan Yesus. Di kayu salib, jadi waktu mereka potong domba, mereka hidup, domba mati. Itu sama dengan mereka hidup, Tuhan Yesus mati. Tapi mereka nggak bisa lihat hidupnya itu karena Tuhan Yesus. Sehingga kematian Tuhan Yesus, kehidupannya pun dipakukan. Oleh sebab itu, pelanggaran hukum Tuhan sampai sekarang hanya nggak bisa bilang selain menuduh saja. Hukum itu nggak bagus. Hukum itu cuma cari-cari kesalahan. No, hukum itu cari kesalahan. Hukum itu bilang kamu salah. Kalau kamu langgar. Tapi kalau kamu nggak melanggar, itu kehidupan. Dan kehidupan itu karena Tuhan Yesus yang mati kamu punya pelanggaran. Itu kayu salib. Mereka yang mempertahankan bahwa hukum Tuhan ditiadakan pada kayu salib Tuhan Yesus sedang tertipu sebagaimana orang Yahudi tertipu. Mereka yang memakukan law of Moses dengan kematian Tuhan Yesus sedang tertipu seperti orang Yahudi tertipu. Mereka yang tidak mau melakukan feast sebagai ilustrasi untuk menjelaskan 10 hukum dan dibilang feast dipakukan di kayu salib sedang tertipu sama dengan orang Yahudi tertipu. Sedang tertipu. Hukum dengan Kristus berdiri berdampingan. Hukum mengungkapkan dosa, Kristus mati untuk dosanya supaya kamu hidup. Hukum yang seharusnya memberikan kehidupan karena Tuhan Yesus mati. Jangan dipakukan juga sehingga saya mati juga. Waktu Tuhan Yesus datang pertama kali, muncullah terang yang baru. Yang belum pernah kelihatan, tapi sudah pernah kelihatan dalam bentuk simbol. Dengan saya tidak berterima kasih, dengan saya mengolok-olok sistem feast, sistem sacrificial system, kan? Karena sudah Tuhan Yesus mati kayu salib, kan? Jadi ada orang-orang bilang, nggak perlu lagi itu feast, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Yang mereka bilang adalah apa? Nggak perlu lagi 10 hukum, karena Tuhan Yesus sudah memenuhinya di kayu salib. Bukan main nggak ngerti Alkitabnya. Mereka sedang mengolok-olok berkat kemuliaan yang diberikan kepada orang Yahudi. Dan mereka juga tidak siap untuk menerima berkat yang sama sekarang dalam pengajaran Kristus. Yang adalah pengungkapan semua yang dilakukan orang Yahudi. Terang kemuliaan Bapa, karakter sempurna Bapa yang diungkapkan hukumnya hanya bisa dimengerti kalau saya lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia punya just, dia punya love, dia punya mercy. Karakter Bapa itu adalah hukum di kayu salib. Dia punya anak mati di kayu salib itu adalah kehidupan saya. Jangan dipakukan itu. Tetapi atonement itu, kematian Tuhan Yesus itu tidak ada gunanya. Tuhan Yesus punya kematian tidak ada kalau hukumnya, feastnya, law of Moses dipakukan di kayu salib. Kehidupan Kristus yang sangat sempurna, yang menegakkan hukum Bapa, yang mana kematiannya membuktikan bahwa hukum Tuhan itu nggak bisa mati. Kristus tidak dengan memikul dosa membebaskan orang dari menurut hukum. Hukum apa? Hukum Bapa yang juga diungkapkan di statutes and judgment termasuk feast. Dengan kematian Tuhan Yesus, jangan pikir sekarang nggak perlu keep the feast. Kehidupan dan ajaran Kristus yang dijelaskan prinsip-prinsipnya daripada hukum yang dilanggar. Supaya jangan dilanggar, kita keep the law of Moses.
surga mengerti objek daripada misi Kristus ke dunia untuk meninggikan hukum Bapa dan membuatnya penuh dengan kehormatan dan membenarkan tuntutan bahwa kalau ada yang melanggar harus ada yang mati. Jangan kematiannya dibuang di tong sampah bersama-sama dengan hukum yang membuat saya hidupnya. Orang Yahudi, orang kafir kalau terima Tuhan Yesus setelah kayu salib ya, kalau kita bicara setelah kayu salib, orang Yahudi, orang Gentile, semua dapat berkat yang sama. Kenapa? Tapi mereka nggak bikin dia punya ceremonial law. Makanya di Rasul Paulus mereka kan nggak bikin ceremonial law. Kok mereka bisa diterima? Ini persoalan Petrus dengan murid-murid dengan Rasul Paulus kan. Mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa diterima karena kalau mereka nggak bikin ceremonial law. No, mereka bikin ceremonial law-nya dalam bentuk feast tanpa kematian. Makanya nggak ada beda Jew, Gentile, wanita, pria, besar, kecil, kaya, miskin, semua sama bisa benefit dari berkat yang diberikan kepada orang Yahudi dalam bentuk feast. Mereka tetap melakukan tanpa ada korban yang mati. Demikianlah Tuhan Yesus memenuhi misinya ke dunia untuk menunjukkan jangan pikir bahwa saya datang untuk meniadakan hukum dengan prophets. Jangan pikir saya datang untuk meniadakan hukum hari Sabat dan hari-hari Sabat. Jangan pikir saya datang untuk meniadakan semua hukum Musa. Saya nggak datang untuk meniadakan hukum-hukum yang dijelaskan hukum Musa. Saya datang untuk menghidupkan hukum-hukum Musa sebelum dia mati di kayu salib, supaya kita semua bisa hidup selama-lamanya.